Baik, hari ini saya mau menjelaskan alasan kenapa kita harus pakai Flutter. Di sini saya menjelaskan satu persatu alasannya apa. Untuk yang pertama, ini kenapa kita harus pakai Flutter? Kenapa kita nggak pakai yang lain seperti React Native atau native Android seperti itu? Apa yang bisa dilakukan sebuah Flutter itu? Nah, di Flutter itu ada eh, alasan yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu code base. Satu code base ini kita bisa membuat apps di Android dan iOS tanpa mempelajari bahasa lain seperti Android nanti pakai bahasa Java, terus di web apps-nya pakai JavaScript, atau di iOS apps-nya itu memakai Swift. Kalau di Flutter ini kita hanya mempelajari satu bahasa saja. Nah, yang di dalam bahasa Flutter ini itu hanyalah Dart. Dart ini juga dikembangkan oleh Google. Flutter dan Dart itu dikembangkan oleh Google. Nah, Dart sendiri itu konsepnya object oriented. Jadi untuk object oriented bahasa-bahasa lain seperti PHP atau JavaScript itu hampir mirip sama yang dimiliki Dart sendiri. Konsepnya hampir sama, ada constructor, ada class, ada function di dalamnya seperti itu. Nah, terus di menggunakan Flutter ini kita bisa buat iOS, web, bahkan desktop sekalipun itu bisa. Nah, yang di iOS dan Android itu dia menggunakan engine khusus yang dibuat dengan bahasa C++. Kalau yang di web sama desktop itu menggunakan Dart UI. Jadi yang web ini istilahnya Hummingbird untuk yang di. Nah, Flutter sendiri itu menggunakan layout yang sangat simpel. Contoh, nah di sini ini ada bagian navbar, ada image, ada teks, ada image juga di sini. Nah, untuk menggunakan ini saja itu kita hanya menggunakan satu widget row. Nah, satu widget row nanti di dalamnya ada children. Ini ada icon, ada image. Jadi dalam row itu kita hanya menambahkan dua widget saja, di sini sama di sini. Ini sudah jadi satu navigation. Beda kalau kita menggunakan JavaScript. Kalau JavaScript kita harus mendefine satu div, terus kita menggunakan style sesuai yang kita butuhkan. Kalau di Flutter itu sudah disediakan. Stylenya itu sudah default dari widget-widget yang sudah disediakan. Nah, seperti ini juga ada image, ada teks juga, terus di dalam teks ini ada image juga. Nah, ini satu ini bisa row, terus di bawahnya ini bisa dikasih row lagi, terus satu 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 yang teks ini sama image ini dikasih kolom, terus yang image ini nanti dikasih row dengan yang apa widget kolom ini. Nah, sudah jadi. Beda kalau pakai JavaScript, itu nanti akan banyak style-style yang kita terapkan di situ. Kalau dari Flutter sendiri kita hanya menggunakan widget saja seperti itu. Jadi sangat simpel dan fleksibel layout sistem untuk Flutter ini sendiri. Nah, untuk iPhone dulu ketika saat
rilis iPhone pertamanya yang 3G, itu dia hanya menyediakan satu screen size dan satu aspek rasio, dan itu ukurannya 3,5 inci layarnya. Jadi hanya satu model layar ketika rilis. Nah, beda kalau yang di sini. Di sini sekarang banyak sekali device-device dan perbedaan rasio dan layar. Kalau yang bagian satu device dulu itu sangat mudah untuk develop, karena kita hanya sebagai developer hanya memikirkan satu screen size device itu sendiri. Kalau banyak seperti ini, kita harus memastikan semua device-nya itu berjalan dengan baik, tampilannya juga harus sesuai. Nah, ini developer, you have to contend with all of this and to try and make your app look good and on every single one of the screen. Jadi kita harus sebagai developer memastikan semua screen size ini cocok dengan aplikasi yang kita buat. Nah, yang sebelumnya tadi itu case-nya di iOS. Kalau yang sekarang di Android. Android ini malah semakin banyak pilihan screen size-nya. Ini di tahun 2014 itu sudah banyak sekali screen size dan aspek rasio di Android, karena Android sendiri pun dia open source. Jadi siapapun kita bisa membuat device smartphone dengan operating system Android. Jadi lebih banyak lagi untuk yang di Android. Nah, yang disarankan untuk menggunakan Flutter itu ada fitur yang disebut constraint. Constraint ini konsepnya seperti container, tetapi dia akan membatasi widget-widget yang di dalamnya itu tetap di dalam container. Jadi screen contoh yang di bagian ini ada beberapa contoh screen size. Nah, kita bisa menggunakan constraint sesuai size yang ada di layar tersebut. Jadi kita bisa menambahkan widget-widget di dalamnya tanpa tanpa memikirkan nanti bakal tidak sesuai tampilannya. Terus, nah ini, and constraints essentially get more complex as the number of element grow on screen. Jadi semakin banyak elemen atau widget-widget yang ada di dalam aplikasi, itu kompleksnya akan semakin meningkat. So constraint can be really easy to do and do well if you only have 4 or 5 things on screen. Jadi constraint itu akan mudah digunakan jika kita hanya memiliki 4 atau 5 item di dalam screen. Contoh di sini, ini ada 6, ada 9, terus ada slide-nya. Ini masih bisa dibilang mudah, karena kita hanya memikirkan satu jenis screen size sama aspek rasio yang di device ini aja. But a screen have gotten bigger and bigger and bigger. Jadi screen untuk zaman sekarang itu
semakin besar, semakin banyak elemen yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah aplikasi, jadi akan menambah kompleksitas kita sebagai pengembang Flutter untuk di device sekarang ini. So, where does Flutter get its inspiration? Dari mana Flutter bisa mendapatkan inspiration? Itu dari Flutter, dia menggunakan konsep seperti browser. Jadi browser ini kita bisa mengubah screen size-nya ke berapapun. Jadi Flutter mengambil konsepnya dari situ untuk meningkatkan fleksibilitas development mobile. Karena semakin banyak device-device sekarang yang macam-macam ukurannya di iOS dan Android itu banyak sekali. Seperti itu. Nah, di sini, so a lot of the things that have involved in the web ecosystem have been really good at dealing with layout on different screen size. Jadi kita bisa mengembangkan ekosistem web itu itu sangat-sangat bagus untuk menerapkan di banyaknya perbedaan screen size di setiap device. Di sini ada logo, navigation, ada header, sidebar, body area. Nah, ini macam-macam, setiap screen itu bisa menampilkan banyak sekali elemen-elemen. Jadi untuk ketika device 1 dan device 2 ini elemennya sama tetapi screen size-nya beda, itu kita bisa menggunakan ekosistem web tersebut di Flutter biar lebih fleksibel tampilannya. Nah, di sini ada contoh widget-widget yang disediakan sama Flutter. Ada row yang dia bisa langsung otomatis jadi satu baris ke kanan, terus ada kolom satu baris ke bawah, ada stack ini seperti kalau di CSS position absolute, jadi bisa bertumbuk-tumbuk seperti itu. Terus ada padding seperti biasa di CSS juga ada center, ada banyak sekali yang bisa dipakai widget-widget yang disediakan di Flutter. Nah, di sini ada salah satu fitur yang disediakan Flutter ini sangat memudahkan kita, yaitu hot reload. Hot reload ini ketika kita ada mengubah code atau function data, itu kita tinggal save changes-nya, terus dari Flutter dia akan langsung nge-reload dan menampilkan hasil changes kita dalam beberapa detik saja. Jadi ini sangat mempercepat development kita dalam mengembangkan suatu aplikasi. Ini sangat membantu kita. Nah, biasanya itu di iOS bisa membutuhkan sekitar 10 sampai 30 detik untuk menyimpan kode, running running app, compile, dan akhirnya menampilkan di screen. Tetapi ketika kamu menggunakan Flutter, itu akan langsung menampilkan update dari code ketika kamu
klik save. Langsung ketika kamu menyimpan changes yang udah diterapkan. Jadi hanya beberapa detik saja untuk menampilkan perubahan tersebut. Jadi sangat cepat sekali Flutter itu. Nah, di sini Flutter itu ada menyediakan kita bisa mengakses original source code-nya di Flutter. Seperti contoh, di Flutter itu ada floating action button. Floating action button itu bawaan dari Flutter itu sendiri. Kita hanya mengklik, biasanya kalau di VS Code itu kontrol, terus kita klik fungsinya, widgetnya, itu langsung otomatis dilarikan ke source code-nya dari Flutter. Contoh, di sini saya udah ada example-nya. Nah, kita dari sini. Nah, di sini ada material add, ada title, oh salah. Di sini ada material add, ada title, ada sub area, material. Nah, kita bisa klik bagian ini langsung ke widgetnya. Kita langsung diarahkan ke source code-nya widget itu. Nah, di sini ini langsung masuk ke, kalau di NPM itu node modulnya. Nah, ini bisa langsung masuk. Ini lokasinya di folder C. Flutter package, Flutter lib, src material, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mempelajari code-code kenapa dia bisa berjalan secara semestinya. Nah, di sini contoh seperti kolom. Nah, kolom ini dia propertiesnya ada key, ada main axis alignment, ada main axis size, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa mempelajari satu persatu di sini, seperti itu. Jadi sangat memudahkan kita sebagai developer Flutter. Sudah itu, terima kasih.